Hai netizen yang budiman, yang baik hati, yang tidak sombong, gemar menabung, dan tidak suka menyakiti orang lain. Perkenalkan Perkenalkan saya Muhammad Satrio Wibowo selaku dosen program studi S1 Pariwisata Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Hai netizen yang budiman, yang baik hati, yang tidak sombong, gemar menabung, dan tidak suka menyakiti orang lain. Perkenalkan Perkenalkan saya Muhammad Satrio Wibowo selaku dosen program studi S1 Pariwisata Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan menjawab dari kalian yang di sana untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, yang pertama, apa itu program studi S1 Pariwisata? Oke, program studi S1 Pariwisata merupakan sebuah program studi yang berada di bawah naungan FTIK ya, berdiri pada tahun 2020. Ini menjadi salah satu program studi terbaru di Universitas Semarang. Yang kedua, apa saja yang dipelajari di jurusan pariwisata? Ya, yang dipelajari di S1 Pariwisata ada 4 konsentrasi ya. Yang pertama tentang destinasi pariwisata, yang kedua tentang usaha perjalanan wisata, yang ketiga tentang hospitality, dan yang keempat tentang perhotelan. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, jangan ragu-ragu, akan saya jawab. Apakah harus suka jalan-jalan untuk masuk jurusan pariwisata? Gak perlu sih, tapi yang penting skill yang harus kita punya adalah, atau skill yang harus kalian punya adalah skill kanan dan skill kiri. Paling enggak untuk menopang kalian berjalan. Enggak harus nanti kalaupun ada skill apapun bisa dipakai, tapi yang belum punya jangan minder, nanti kita belajar bersama-sama tentang skill-skill itu, terutama tentang skill pariwisata. Berikutnya, lulusan S1 Pariwisata bisa kerja di mana aja? Ya, kerja ya bisa dimanapun ya, tergantung usaha dan ikhtiar kalian ya, karena kita ya manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan ya. Tapi dengan kuliah di sini yang akan dipelajari adalah tentang bagaimana kita memanage tentang sebuah destinasi, atau melihat sebuah destinasi itu, oh ada yang kurang nih, ada yang perlu dikembangkan. Nah itu kita bisa menjadi konsultan pariwisata ya. Yang kedua tadi ya, dengan konsentrasi usaha layanan perjalanan wisata ya, kita nanti akan bagaimana belajar tentang mengelola dan bahkan nanti mendirikan tentang bisnis usaha layanan perjalanan wisata. Ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan, jangan ragu-ragu. Perbedaan jurusan pariwisata dan perhotelan, Kak? Oke, perbedaannya ya tidak ada yang berbeda ya, tapi saling beririsan ya. Kalau di pariwisata USM kita sedikit mempelajari tentang hotel dan usaha-usaha layanan pariwisata lainnya. Di bidang perhotelan ya kita mengenalkan sedikit tentang bagaimana di front office, di back office, dan segi manajerial. Ada lagi pertanyaannya? Silahkan, jangan ragu-ragu. Di S1 Pariwisata ada praktek lapangan atau magang nggak, Pak? Oh, pasti dong. Kita karena kita sarjana S1 ya, atau strata 1, memang teorinya lebih banyak, tapi dari teori itu nanti kita akan sempurnakan dengan praktek ya. Sebelum praktek kita harus didasari dengan teori yang tepat, karena sejatinya adalah teori itu mendasari sebuah praktek,
praktek itu melengkapi dari teori yang diajarkan di kelas. Next. Apakah kuliah pariwisata hanya belajar tentang wisata dalam negeri? Ada wisata luar negeri juga nggak Pak? Terus ada praktek luar negeri nggak? Nah, ini dia praktek luar negeri. Kalau kalian berkenan, kita siap memfasilitasi ya. Tapi dari beberapa praktikum nanti yang akan kalian lakukan memang masih seputar di dalam negeri. Tenang aja. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, beribu-ribu pulau. Wah, itu cukup indah sekali ya untuk dipelajari atau untuk kita jelajahi. Namun kalau ada yang berkeinginan ke luar negeri, itu sah-sah saja. Tinggal bagaimana kesepakatan kita aja sih. Tapi sementara praktikum luar negeri yang sudah berjalan yaitu dengan pihak swasta, karena di luar pihak negeri. Seperti itu. Ada lagi? Silahkan, jangan ragu-ragu. Apakah lulusan pariwisata bisa membuka usaha sendiri di bidang travel and tour guide, misalkan umroh? Wah, bisa ya. Semua usaha wisata kita pelajari ya, tentang bagaimana cara mendirikan, memanage ya, dan mengontrol sebuah kegiatan usaha layanan perjalanan wisata ya. Kalau umroh sih bisa sih ya, cuman berani nggak, beresiko ya, resiko gede ya, gede ya, karena ya high risk get rich ya. Apalagi sekarang nih, kemarin beberapa visa furoda ditolak, itu kan sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Oke, masih penasaran tentang program studi pariwisata? Bisa nih kalian komen-komen ya di kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang siapa tahu ingin mempelajari tentang pariwisata, khususnya program studi S1 pariwisata USM ya. Kalau penasaran lagi, silahkan kalian bisa main-main nih di prodi S1 pariwisata. Itu ada di Menara lantai 6 ya, Menara Prof Muladi di lantai 6 Universitas Semarang. Di sana kalian bisa lihat langsung tentang labnya, tentang fasilitasnya, ketemu dosen-dosennya ya. Pasti akan menjadi experience tersendiri ya. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan klik pmb.usm.ac.id ya dengan memilih program S1 pariwisata, karena kita akan mengulik ya tentang pariwisata, karena sejatinya sekarang wisata itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Kalau hidup kalian panik, mari kita piknik, karena piknik itu asik. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya, atau barangkali nanti liputan di destinasi ya. Dadah.